Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aswar Munandar dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling angkatan 2018. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi 1-8 mengenai mata kuliah asesmen. Yang pertama adalah materi angket. Angket merupakan suatu alat pengumpul data dalam asesmen non-tes berupa pertanyaan atau pernyataan yang diajukan kepada responden. Ya, selanjutnya itu fungsi angket. Fungsi angket yang pertama itu mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar untuk pembangunan program. Yang kedua itu untuk menjamin validitas informasi dari responden. Yang ketiga itu sebagai evaluasi program BK. Selanjutnya itu tujuan angket. Tujuan angket pada umumnya dalam proses pembelajaran yaitu untuk mengambil data atau informasi mengenai peserta didik untuk mengambil langkah selanjutnya dalam mempelajari tingkah lakunya. Adapun jenis-jenis angket itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu angket tertutup, yang kedua angket terbuka, yang ketiga kombinasi antara angket tertutup dengan angket terbuka, yang keempat itu angket langsung, dan yang kelima itu angket tidak langsung. Pengertian observasi. Observasi secara umum ialah sebuah pengamatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada sebuah pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi terkait dengan suatu fenomena atau sesuatu yang terjadi di lingkungan. Adapun tujuan observasi yaitu untuk menggambarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian, mengambil kesimpulan yang disusun menjadi sebuah laporan yang relevan dan dapat bermanfaat sebagai sebuah bahan pembelajaran atau studi. Adapun manfaat dari dilakukannya observasi yaitu sebagai hasil observasi dapat dibuat atau dikonfirmasikan dengan hasil penelitian. Deskripsi memberikan gambaran dunia nyata dan memungkinkan pembaca memiliki penafsiran sendiri terhadap bagaimana akan diinterpretasi dan lain-lain. Selanjutnya itu beberapa jenis dari observasi. Yang pertama itu observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Dan dilihat dari segi situasi lingkungan di mana subjek observasinya, membedakan observasi menjadi dua, yaitu observasi naturalistik dan observasi eksperimental. Selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh interview dan interview dengan tujuan tertentu dengan pedoman dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu. Bisa melalui tatap muka ataupun dengan perantara alat komunikasi digital. Agar proses wawancara berlangsung dengan baik, maka wawancara hendaknya memperhatikan teknik dan tahapan dalam melakukan wawancara. Menurut Siono ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam teknik wawancara, yaitu penampilan, cara bertanya, dan cara mencatat. Selanjutnya itu sosiometri. Sosiometri adalah metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Tujuan dari sosiometri adalah untuk melihat dan memahami individu, khususnya dalam bidang sosial. Mengetahui siklus sosial anggota kelompok menurut pandangan anggota-anggota kelompok yang lain. Secara khusus, dalam layanan bimbingan dan konseling, hasil sosiometri dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menyelenggarakan jenis layanan tertentu, penetapan peserta layanan, maupun sebagai layanan itu sendiri. Bentuk hubungan dalam penggunaan sosiometri yaitu hubungan sosial segitiga, hubungan sosial terpusat, hubungan sosial intim, hubungan sosial berbentuk jala, dan hubungan berbentuk rantai. Adapun jenis-jenis angket sosiometri yaitu nominatif, skala, dan siapa dia. Supaya pelaksanaan sosiometri itu dapat dilaksanakan dengan terarah, perlu adanya tahap-tahap kerja yang sistematis, meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Pengolahan hasil sosiometri dapat dilakukan setelah daftar isian sosiometri dijawab oleh peserta didik dan dikumpulkan. Kemudian langkah pengolahan berikutnya adalah mentabulasikan jawaban tersebut. Adapun tabulasi dibuat berdasarkan jenis-jenis sosiometri. Dari tabulasi-tabulasi tersebut kemudian dianalisis dengan membuat sosiogram. Untuk membuat sosiogram dapat digunakan 3 teknik, yaitu sosiogram teknik lingkaran, sosiogram teknik lajur, dan sosiogram teknik bebas.
Materi selanjutnya itu biografis. Metode biografis adalah cara memahami individu dengan mempelajari ungkapan pikiran dan perasaan individu terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya melalui catatan yang dia tulis. Beberapa data yang dapat diperoleh dengan metode biografis untuk memahami individu antara lain biografi, autobiografi, buku harian, kenang-kenangan masa muda, dan case history. Selanjutnya itu materi inventory. Inventory adalah metode untuk memahami individu dengan cara memberikan sejumlah pernyataan yang harus dijawab atau dipilih responden sesuai dengan keadaan dirinya. Inventory tugas perkembangan adalah instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu. Adapun kelebihan ITP ini, hasil dari ATP ini mudah dipahami dan penggunaan secara komputer akan mempercepat dan mempermudah guru BK atau konselor dalam mengolah hasil dan analisis dari ITP. Sedangkan untuk kekurangan dari ITP sendiri yaitu aspek yang diungkapkan masih terlalu umum dan belum spesifik, dan kekurangan lainnya jika guru BK atau konselor tidak bisa mengoperasikan komputer akan memakan waktu yang lebih lama. Yang materi terakhir itu AUM. AUM umum merupakan salah satu jenis teknik non-tes yang digunakan oleh konselor untuk mengungkapkan masalah-masalah umum yang dialami oleh konseli. Adapun AUM umum ini atau alat ungkap masalah umum ini dideskripsikan ke dalam 10 bidang masalah, yaitu jasmani dan kesehatan, yang kedua itu pribadi, yang ketiga itu hubungan sosial, yang keempat itu ekonomi dan keuangan, yang kelima karir dan pekerjaan, yang keenam pendidikan dan pelajaran, yang ketujuh keagamaan dan nilai moral, yang kedelapan itu hubungan muda-mudi dan perkawinan, yang kesembilan itu keadaan dan hubungan dalam keluarga, dan yang terakhir itu waktu senggang. AUM PTSDL adalah salah satu alat instrumen yang digunakan untuk mengungkap bagaimana siswa belajar atau menyangkut mutu dan masalah-masalah yang dihadapi siswa dalam belajar. Selanjutnya itu AUM PTSDL. AUM PTSDL adalah salah satu alat instrumen yang digunakan untuk mengungkapkan bagaimana siswa belajar atau menyangkut mutu dan masalah-masalah yang dihadapi siswa dalam belajar. Tujuan AUM PTSDL ini yaitu untuk mengungkapkan masalah-masalah secara khusus yang berkaitan dengan upaya kegiatan belajar peserta didik, baik itu di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Oleh karena seringnya berkaitan dengan proses belajar di sekolah, AUM PTSDL ini memiliki karakteristik atau mempunyai 4 format, yaitu yang pertama, format pertama untuk mahasiswa, format kedua itu untuk SLTA atau SMA, format ketiga itu untuk SLTP atau SMP, dan yang format keempat itu untuk siswa SD. Demikianlah materi asesmen yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.